Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Papapu Motovlog. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Pasti teman-teman semuanya sudah menunggu kabar terbaru atau update terbaru tentang pembangunan jalan tol Jogja Solo ya. Oke teman-teman, sesuai judulnya dan juga sesuai thumbnailnya, kali ini saya ingin mengupdate atau memberikan visualisasi atau sebuah gambaran dari pantauan udara atau dari pesawat drone. Saya akan meliput daerah Selomartani. Jadi lebih tepatnya saya terbang melalui Jalan Sanden 1 atau Sanden Tulung ya teman-teman ya. Nah, di sinilah saya akan memulai penerbangan di sebelah utara jalan tol Jogja Solo yang berada di daerah Selomartani ya teman-teman ya. Nah, kali ini saya akan mengupdate tentang pembangunan jalan tol Jogja Solo. Jadi bukan jalan tol Jogja Bawen ya teman-teman ya. Untuk daerah sini ini sudah masuk ke jalan tol Jogja Solo karena ini area yang melewati Selomartani ini pada nantinya akan menjadi jalan penghubung antara Yogyakarta dan Solo ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita melanjutkan perjalanan, jadi saya akan memperkenalkan dulu beberapa daerah yang di sekitaran sini ya teman-teman ya. Jadi Selomartani ini berada di daerah Sleman, berada di daerah Kalasan, lebih tepatnya berada di sebelah utara timur Bandara Adi Sucipto. Jadi saya terbang di daerah sini itu cukup was-was dan cukup deg-degan ya teman-teman ya, karena jika saya melenceng terlalu ke selatan nanti itu akan mengganggu sinyal penerbangan pesawat yang ada di Lanut Adi Sucipto teman-teman ya. Nah, jadi update pertama kali ini sebelumnya jika teman-teman melihat judulnya itu adalah pembangunan yang di sekitaran Kali Opak ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita lanjut atau kita meliput daerah sekitaran Kali Opak, jadi saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat atau kita terbang dulu dari arah Sanden, dari arah Jalan Sanden menuju ke arah barat dulu ya teman-teman. Jadi di arah baratnya Kali Opak itu ada sungai kecil juga. Nah, kita akan mulai terbang dari sini teman-teman. Jadi saya akan mulai update pembangunan itu dari sini sehingga nanti ke jalan yang menuju ke Kali Opak teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat untuk pembangunannya, untuk jembatannya ini hanya berukuran kecil, jadi bisa dipakai hanya menggunakan balok gilder saja teman-teman. Jadi balok gilder rentangnya itu sekitar 15-20 meter teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat untuk aliran sungainya yang berada di bawah saya ini kalau kita lihat sekarang ini debit airnya sangat kecil atau bisa dibilang kering ya teman-teman ya. Nah, karena pada saat peliputan ini adalah akhir bulan September tahun 2024. Nah, ini sudah masuk musim kemarau atau masih di awal-awal musim penghujan teman-teman. Jadi untuk aliran sungainya itu atau untuk debit airnya itu masih sedikit, masih kecil, jadi belum banyak air yang mengalir, jadinya masih kering teman-teman ya. Nah, di sini saya akan terbang dari arah barat menuju ke arah timur menuju ke arah Kali Opaknya teman-teman ya. Nah, di depan saya ini adalah jembatan atau lorong atau bisa disebut juga dengan terowongan yang membentang di antara Jalan Sanden teman-teman ya. Nah, jadi di bawah ini adalah terowongan yang menghubungkan Jalan Sanden. Jadi pada nantinya di daerah Jalan Tol Selomartani ini tidak seperti updatean saya sebelumnya yang berada di daerah Selokan Mataram. Jadi untuk di Jalan Tol Jogja Solo yang ada di Selomartani ini, pada nantinya jalan tol ini akan dibuat berada di atas tanah, jadi tidak melayang ya teman-teman. Jadi tidak melayang, melainkan berada di atas tanah, jadi tidak akan menggunakan balok-balok pilar ya teman-teman ya. Jadi hanya diuruk menggunakan tanah, membuat sebuah gundukan tinggi sekitar 20-25 meter. Nah, kemudian nanti jalan di atasnya akan dicor. Nanti saya akan berikan sedikit contoh gambaran dari jauh yang sudah jadi teman-teman ya. Nah, di depan saya sana itu saya belum update ya teman-teman ya. Jadi di sana bisa kita lihat untuk jalannya sudah mulai dicor, sudah bisa dilewatin teman-teman ya itu ya. Nah, itu nanti akan saya update juga di daerah sana. Untuk kedepannya, untuk saat ini saya ingin mengupdate yang di sekitaran Kali Opak ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk Kali Opak sendiri meskipun musim kemarau debit airnya
banyak ya teman-teman ya. Jadi untuk debit airnya sudah cukup banyak. Jadi ini sekitar kedalaman airnya mungkin sekitar setinggi lutut orang dewasa teman-teman ya, atau ada juga yang sepinggang teman-teman ya. Nah di sini untuk lebar jembatan atau lebar sungainya ini cukup luas ya teman-teman ya. Untuk lebar sungai itu sekitar 30 sampai 40-an meter. Nah, sedangkan bentangnya ini mungkin nantinya di sini akan dibangun dua jembatan teman-teman ya. Jadi yang bagian tengah ini adalah tiang penyangga balok gilder. Mungkin nantinya di sini tidak menggunakan balok gilder yang dari beton, melainkan balok gilder yang terbuat dari baja seperti yang ada di video saya sebelumnya yang berwarna hijau dan kuning, biru dan kuning teman-teman ya. Jadi biru dan kuning kalau nggak salah. Jadi itu nantinya akan menggunakan balok gilder yang berwarna biru dan kuning, yang balok gilder yang terbuat dari baja teman-teman ya. Jadi di sini bisa kita lihat ada dua konstruksi bangunan. Yang bagian tengah ini yang mepet atau yang berada di pinggir kali opak ini adalah nantinya akan menjadi tiang penyangga. Jadi misalkan debit airnya itu banyak dan tinggi, itu hanya akan menggerus di daerah yang untuk tiang penyangganya saja. Sedangkan untuk bangunan atau konstruksi bangunan yang berada di sebelah kiri kanannya tiang penyangga ini, nantinya ini akan menjadi pemisah atau akan menjadi batas ya teman-teman ya. Jadi dimana akan ada batas dari jalan tol Jogja Solo yang diuruk menggunakan tanah, itu hanya sampai di bangunan yang berada di area luar ini teman-teman ya. Nah itu nantinya akan diuruk menggunakan tanah setinggi sekitar 20-an meter, 20 sampai 25 meter teman-teman ya. Nah itu hanya sampai di titik situ saja. Sedangkan yang di sebelah konstruksi yang mepet sungai atau yang mepet dengan kali opak ini tidak akan diuruk. Jadi akan dibuat gerowong atau akan berada di bawah terowongan teman-teman. Jadi akan seperti ada terowongannya teman-teman ya. Jadi mungkin nantinya untuk warga sekitar bisa digunakan untuk berjualan atau semacamnya teman-teman ya. Nah di sini bisa kita lihat untuk pemandangannya teman-teman ya, cukup indah dan cukup hijau-hijau seger pokoknya. Nah ini adalah penampakan kali opak ya teman-teman ya. Nah di sini adalah kali opaknya teman-teman. Bisa kita lihat untuk debit airnya banyak, padahal ini musim kemarau, sungai-sungai di sekitaran itu pada kering. Sedangkan kali opak sendiri ini debit airnya masih banyak teman-teman ya, karena kali opak sendiri adalah kali yang menopang atau kali yang sangat dibutuhkan untuk aliran airnya itu oleh warga. Jadi ini termasuk kali utama seperti kali Krasak ya teman-teman ya. Nah jadi kali opak ini sungai besar seperti kali Progo dan kali Krasak teman-teman. Jadi untuk debit airnya itu besar ya teman-teman ya. Nah di sini bisa kita lihat ada beberapa truk yang mengangkut tanah uruk yang dilakukan untuk pengurukan sekitaran jalan tol Jogja Solo ya teman-teman ya. Nah di sebelah kali opak itu ada jembatan kecil. Nah itu namanya jembatan Sirotol Mustaqim ya teman-teman ya. Saya lihat di mapnya dan saya tanya untuk warga sekitar namanya seperti itu. Jadi itu adalah jembatan penghubung atau jembatan yang berada di atas kali opak teman-teman. Nah di sini bisa kita lihat juga di sebelah utara jalan tol Jogja Solo ini masih ada beberapa alat berat, ada sebuah kren, ada beberapa kren dan ada juga bulldozer dan juga ada beberapa bego ya teman-teman ya. Jadi ini untuk pembangunannya masih terus berlangsung dan belum selesai. Jadi ini masih lumayan lama, jadi sekitar baru 40%-an atau 50%-an untuk pembangunannya teman-teman. Jadi nantinya masih akan dibangun jembatan-jembatan dan masih akan dilakukan pengurukan teman-teman. Dan pada nantinya di pinggiran jalan tol Jogja Solo ini juga akan dikeruk. Jadi sebelah kiri dari video ini atau sebelah utara jalan tol Jogja Solo ini bisa kita lihat ada semacam kerukan tanah teman-teman ya. Nah itu nantinya akan dikeruk dan akan dipasang batu untuk menampung aliran air jika terjadi hujan teman-teman. Oke guys, mohon dimaafkan karena di sini saya muter-muter ya teman-teman ya. Jujur saja di sini saya kehilangan arah karena
sinyal drone saya itu tiba-tiba hilang. Jadi untuk titik home point-nya atau titik kembali ke rumahnya itu tiba-tiba hilang teman-teman. Jadi saya tidak tahu arah di daerah sini. Padahal jika kita lihat dari atas ini saya cukup belok ke kiri saja ke arah utara dan sudah sampai di titik home point-nya. Tapi entah mengapa tiba-tiba sinyal jaringan drone saya itu hilang teman-teman ya. Mungkin dikarenakan saya terbang terlalu dekat dengan bandara ya teman-teman ya. Tapi jika kita lihat di maps itu dengan bandara jaraknya sudah sampai 3 km, cuman masih masuk ke area luar penerbangan. Jadi yang di berwarna orange itu ya sebaiknya hati-hati karena ada batas maksimal ketinggian penerbangan drone jika melewati daerah yang berpotensi untuk penerbangan pesawat teman-teman ya, supaya tidak mengganggu penerbangan pesawat. Oke teman-teman semuanya, mungkin updatean saya kali ini cukup sekian dulu, cukup segitu dulu aja. Jadi belum banyak yang bisa saya update karena terkendala waktu teman-teman ya. Jadi nantinya akan saya update lagi untuk pembangunan di daerah Selomartani, daerah Prambanan dan sekitarnya. Jadi sebelah sana belum saya update, mungkin nanti next kedepannya akan saya update teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih yang udah subscribe, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Semoga rezekinya selalu berlimpah dan semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Mungkin sekian dulu updatean kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan semoga bisa memberikan edukasi, wawasan dan pengetahuan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye guys. Sampai ketemu di video selanjutnya.